Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut sertanya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ya bacaan Injil ditampilkan iman Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Yairus ini bukan imam, namun awam yang bertanggung jawab berkaitan dengan rumah ibadat, yaitu sinagoga.
mungkin bertanggung jawab soal perbaikan dan sebagainya, ya. Dan juga terlebih mengenai mengatur jadwal peribadatan, ya, yang terjadi di rumah ibadat itu, ya, di sinagoga. Dia sebagai seorang yang terpandang, namanya kan kepala rumah ibadat. Dan tadi dikatakan anaknya sakit keras dan hampir mati. Sebagai orang terhormat, ya tidak malu, ya, datang kepada Tuhan Yesus dan sujud di hadapannya, ya, sujud di depan kakinya. Dan Yairus ini mohon, ya, kepada Tuhan Yesus, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Disinilah Presiden kasih, ya, letak iman Yairus, ya, kepercayaan Yairus, ya, kepada Tuhan Yesus. Ia minta supaya Tuhan Yesus berkenan datang, ya, kepadanya untuk meletakkan tangannya, ya, di atas anaknya, dan ia percaya, ya, supaya ini anaknya, ya, tetap selamat, anaknya selamat dan tetap hidup. Kebiasaan pada waktu itu, ya, soal meletakkan tangan, ya, pada orang sakit, mungkin tabib atau dukun sebagai hal biasa. Namun yang tidak biasa ini nampak, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Ini tidak biasa, ya, pada waktu itu, ya, bentuk permohonan seperti ini, ya. Saudara kasih, dan Tuhan Yesus, ya, mengabulkan permintaan Yairus. Dengan Tuhan Yesus berkenan datang, ya, ke tempat di mana anak ini sakit. Dan tadi dikisahkan bagaimana, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, bahkan berdesak-desakan di dekatnya. Sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah Yairus, ini ada utusan yang mengabarkan bahwa anak Yairus sudah mati. Ini utusan memberi kabar kepada Yairus, anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru? Ini bahwa anaknya sudah mati. Dan untuk apa menyusahkan Tuhan Yesus, ya, diundang datang ke rumahnya, ya, tentu tidak ada gunanya, ya, menurut anggapan utusan ini, ya, karena anaknya, ya, sudah mati. Saudara-saudari yang kasih, dan kita melihat sikap Tuhan Yesus yang meneguhkan Yairus. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini permintaan Tuhan Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Tidak diungkapkan bagaimana reaksi Yairus ketika mendengar anaknya mati, ini tidak dikisahkan, diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Tentu para saudara, ya, bisa mengalami sendiri, ya, kalau
mendapat kabar seperti ini, ya kira-kira yang terjadi bagaimana ini? Dengar anaknya meninggal, anaknya mati, tentu ya tidak hanya sedih, ya, tidak tahu bagaimana itu, ya. Namun di sini Tuhan Yesus, ya, meneguhkan Yairus supaya ia tidak kehilangan harapan, supaya ia tidak menarik permintaannya, ya, permohonannya. Di sini Tuhan meneguhkan supaya ia tetap pada imannya, ya, pada permintaannya, ya, permohonannya, ya, kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi diungkapkan di bagian awal, ya, iman Yairus. Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi Tuhan Yesus tetap meneguhkan Yairus supaya tidak menarik permohonannya, ya, permintaannya, supaya ia tetap pada permohonannya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, pada imannya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyelamatkan dan anaknya tetap hidup. Kemudian Tuhan Yesus hanya memperkenankan 3 muridnya, ya, menyertai perjalanannya ke rumah Yairus, dan sudah berada di rumah Yairus, Tuhan Yesus berjumpa, ya, dengan orang-orang yang ribut menangis, dan Tuhan bersabda, ya, kepada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Sikap orang banyak, ya, menertawakan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, ya, menyebut mati, ya, dengan kiasan tidur, di sini Tuhan Yesus mau mengungkapkan bahwa kematian bukan suatu yang definitif, tetapi ibarat tidur, dan Tuhan dapat membangunkannya. Dan memang yang terjadi, ya, demikian, ya. Tuhan Yesus dapat membangkitkan anak Yairus. Talitakum yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tuhan Yesus di sini berkuasa, ya, atas kematian. Saudara dan kasih, melalui kisah ini ditampilkan kepada kita iman yang kuat membawa kepada keselamatan. Ini dari kisah Yairus ini ditunjukkan kepada kita bahwa iman yang kuat membawa kepada keselamatan. Sebagaimana Yairus yang sudah tidak berdaya, ya, menghadapi anaknya, mohon pertolongan Tuhan, ya, mohon bantuan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri, ya, meneguhkan supaya tidak gentar dan tetap percaya. Maka kita pun juga diajak demikian, ya, dalam hidup kita. Mungkin kita menghadapi peristiwa yang melebihi kesanggupan kita, ya, kemampuan kita. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus, ya, kepada Yairus, demikian juga sabdanya kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Ini Tuhan mengajak kita, ya, jangan takut, ya, percaya saja. Maka sabda ini, ya, perlu, ya, kita ulang-ulang, ya, kita batinkan, ya, dalam diri kita, sehingga
sabda Yesus ini mendarah daging dalam batin kita, dalam jiwa kita, ya. Jangan takut, percaya saja. Ini bukti bahwa Tuhan senantiasa meneguhkan kita, ya, dalam hidup kita bila menghadapi peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita, kesanggupan kita, bahwa Tuhan mengajak kita tidak gentar dan senantiasa percaya kepadanya. Bagaimana kisah, ya, anak Yairus, ya, dibangkitkan, maka kita juga diajak untuk senantiasa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia mempunyai kuasa, ya, untuk membangkitkan, ya. Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk memberi kehidupan damai secara sejahtera, ya, saat ini di dunia ini, dan juga hidup kebangkitan bersamanya kelak. Ini dari sini ditunjukkan bahwa Tuhan berkuasa memberikan hidup kepada kita, ya, hidup damai sejahtera di dunia ini, dan juga hidup kebangkitan, ya, bersamanya kelak. Tuhan yang memiliki hal ini, maka kita dalam hidup kita saat sekarang kita diajak, ya, untuk senantiasa, ya, percaya kepadanya, mengimani Tuhan Yesus bahwa Dialah, ya, Sang Juru Selamat kita, dan kita diajak, ya, sebagaimana sabdanya yang diteguhkan kepada Yairus, demikian juga kepada kita. Jangan takut, percaya saja.